Baik, selanjutnya untuk memahami lebih detail tentang pemasaran, kita akan memasuki mata kuliah ini pada modul 10.2, yaitu tentang jenis-jenis pasar. Baik kawan-kawan semua, berbicara masalah jenis-jenis pasar, tidak luput dari definisi pasar itu apa. Ini penting. Definisi pasar itu adalah sekelompok individu atau organisasi yang membutuhkan produk dalam kategori tertentu, yang mana mereka memiliki kemampuan, kemauan, dan otoritas untuk membelinya. Dan 3 hal ini penting. Artinya, memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan, maka dia bukanlah pasar yang potensial. Memiliki otoritas tetapi dia tidak memiliki kemampuan, dia juga bukanlah pasar yang potensial. Maka sebagai pemasar kita harus mengetahui dulu bahwa pasar yang tepat bagi perusahaan itu adalah pasar yang memiliki 3 hal: kemampuan, kemauan, dan otoritas untuk membelinya. Maka selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi pasar. Baik kawan-kawan semua, pasar itu terdiri dari pembeli yang bermaksud untuk mengkonsumsi atau mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli, di mana itu adalah definisi dari consumer market. Jadi pasar itu ada yang consumer market, orang individu yang terdiri dari pembeli tadi untuk bermaksud mengkonsumsi dan mendapatkan manfaat dari produk yang dia beli. Tapi ada juga pasar yang bisnis, namanya B2B, biz to business, bisnis ke bisnis. Pasar bisnis ke bisnis itu umumnya adalah produsen, antar produsen, atau mungkin pengecer, atau mungkin pemerintah dan lembaga tertentu, yang mana pasar ini membeli jenis produk tertentu kepada instansi lain, jadi kepada bentuk bisnis yang lain, untuk digunakan dalam membuat produk, untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan. Itu adalah pasar B2B. Kemudian selanjutnya adalah pasar producer market, jadi pasar produsen, terdiri dari individu atau organisasi bisnis yang membeli produk tertentu untuk digunakan dalam perakitan produk lainnya. Jadi sesama produsen saling membeli, tetapi barang yang dibeli di produsen lain itu digunakan untuk merakit barangnya dari produsen yang sebelumnya itu. Kemudian kita memasuki pasar berikutnya, yaitu reseller market atau pasar reseller, terdiri dari perantara seperti misalnya grosir, pengecer, yang membeli produk jadi dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian berikutnya adalah pasar pemerintah, governmental market, terdiri dari pemerintah yang membeli barang atau layanan untuk mempertahankan operasional mereka demi kepentingan sosial bagi kepentingan orang banyak. Contohnya jalan raya, pendidikan, air, energi, pertahanan negara, dan lain sebagainya. Misalnya kan seperti pemerintah kota itu bekerja sama dengan jasa marga dan lain sebagainya terkait dengan masalah pembuatan tol atau pembangunan jalan raya. Itu adalah governmental market. Kemudian selanjutnya adalah institutional market. Misalnya seperti gereja, sekolah swasta, kemudian rumah sakit, organisasi amal, dan yayasan. Ini lebih berfokus pada organisasi yang non-profit oriented. Tujuan mereka tidak sama dengan bisnis biasa, yaitu yang penting bisa memberikan manfaat bagi orang banyak tanpa berorientasi pada keuntungan secara material, yaitu tanpa berorientasi secara duit.